Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat kita. Mengapa demokrasi di masyarakat dapat tumbuh dan bertahan walaupun berada dalam kehidupan kerajaan yang feodal? Ini karena banyak kerajaan di Nusantara itu tanahnya sebagai faktor produksi yang sangat penting. Bukanlah kepunyaan raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Maka keinginan masyarakat untuk memanfaatkan tanah itu harus dapat persetujuan dari masyarakat. Adat hidup semacam ini membuat masyarakat terbiasa dengan kehidupan musyawarah dan mufakat terkait persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Saat menguraikan falsafah negara dalam pidato 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memasukkan prinsip mufakat atau demokrasi sebagai dasar ketiga. Soekarno mengungkapkan bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang. Bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Bagi Soekarno, negara Indonesia didirikan sebagai negara semua untuk semua. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Soekarno meyakinkan bahwa syarat mutlak kuatnya negara adalah adanya prinsip permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi permusyawaratan mempunyai dua fungsi. Yang pertama, badan permusyawaratan atau perwakilan bisa menjadi ajang memperjuangkan aspirasi beragam golongan yang ada di masyarakat kita. Setiap golongan dalam masyarakat bisa berjuang untuk masuk dalam anggota badan permusyawaratan perwakilan, sehingga bisa menyampaikan aspirasi golongannya. Fungsi kedua, semangat permusyawaratan bisa menguatkan negara persatuan, bukan negara untuk satu golongan atau perorangan. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan ini diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Ada setidaknya 3 prasyarat pemerintah yang demokratis. Yang pertama, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. Kedua, kekuasaan itu harus dibatasi. Ketiga, pemerintah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Model demokrasi permusyawaratan yang dipilih oleh bangsa Indonesia punya model yang kemudian disebut dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan keutamaan diskusi, musyawarah dengan argumentasi berlandaskan konsensus atau hikmat kebijaksanaan dibandingkan keputusan berdasarkan voting. Ya, jadi jangan asal-asal langsung voting, musyawarah dulu, baru voting. Kalau tidak terjadi kesepakatan. Musyawarah dipandang mampu meningkatkan kualitas hasil dari keputusan itu. Dalam wacana demokrasi, secara garis besar terdapat 2 model demokrasi, yakni majoritarian demokrasi, demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas, dan konsensus demokrasi, atau demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus. Demokrasi konsensus memandang perlu bahwa meningkatkan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan dan berusaha mendapat persetujuan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Penghayatan terhadap nilai-nilai permusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Adanya mentalitas yang mengutamakan kepentingan umum ini memudahkan dan menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, untuk itu dalam segala pengambilan keputusan lebih diutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Voting itu dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir. Ya, tidak mencapai mufakat. Kalau tidak mencapai mufakat, baru voting. Dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.